Setelah perbincangan panjang, Bang Topan yang sudah mengantuk memutuskan untuk tidur lebih dulu, disusul oleh Dot. Sementara itu, Robi, yang memiliki niat buruk untuk menggagalkan impian Bang Topan memiliki rumah, mulai menjalankan aksinya. Dengan hati-hati, Robi menyelinap ke mobil Bang Topan dan mengambil uang yang disimpan di dalamnya. Setelah berhasil, ia segera menghubungi Elin, adik angkat Bang Topan, untuk meminta arahan mengenai langkah selanjutnya. Elin, dengan licik, menyuruh Robi untuk menyembunyikan uang tersebut di sebuah goa di tengah hutan. Tanpa ragu, Robi mengikuti perintah itu, menyimpan uang dengan aman. Lalu kembali ke rumah Dot dengan wajah polos, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Bang Topan bangun dengan semangat, bersiap menuju rumah Lisa, adik Robi, untuk mengontrak rumahnya. Namun, saat mengecek mobil, ia terkejut luar biasa. Uang yang ia simpan hilang tanpa jejak. Panik. Ia segera menghubungi Dot dan Robi. Robi, dengan ekspresi pura-pura tidak tahu, ikut menemani Dot dalam kebingungan. Tak mau tinggal diam, Dot menghubungi Kona dan Peot untuk membantu mencari tahu siapa yang mengambil uang tersebut. Sementara itu, Robi mulai merasa tertekan saat kecurigaan mengarah padanya. Ia berpamitan pulang dengan alasan yang tidak masuk akal. Geng 4G, Dot, Kona, dan Peot yang awalnya ragu mulai curiga terhadap Robi. Bang Topan, yang tahu bahwa Robi sedang membutuhkan uang untuk menikahi Kak Zainab, semakin yakin bahwa Robi adalah pelakunya. Bersama geng 4G, ia mulai menyelidiki tingkah laku Robi yang semakin aneh. Setelah pulang, Robi langsung mengumpulkan keluarganya, terutama Lisa. Ia meminta agar keluarganya merahasiakan fakta bahwa ia sebenarnya sudah bekerja. Sebab, sebelumnya, ia sempat berbohong kepada Bang Topan dan Dot bahwa ia masih menganggur. Bang Topan dan geng 4G tidak tinggal diam. Mereka mulai menelusuri jejak Robi, termasuk mencari informasi dari orang-orang di sekitar. Hingga akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Robi terlihat bolak-balik ke arah hutan beberapa waktu lalu. Mereka pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan mengikuti jejak yang ada, mereka sampai di sebuah goa di tengah hutan. Saat mereka masuk, mereka menemukan petunjuk yang mengarah ke tempat persembunyian uang tersebut. Bang Topan pun tersenyum tipis, merasa sudah menemukan jawabannya. Di sisi lain, Robi semakin tertekan. Saat ia kembali ke goa untuk memastikan uang masih aman, ia terkejut karena uang itu telah hilang. Panik, ia mencoba mencari-cari, tetapi terlambat. Bang Topan dan geng 4G muncul dari balik pepohonan. "Dapat juga kau, BI," ucap Bang Topan dengan nada kecewa. Robi terdiam, wajahnya pucat. Dot, Kona, dan Peot menatapnya dengan penuh pertanyaan dan kekecewaan. Aku tidak punya pilihan lain," jawab Robi terbata-bata. Namun, sebelum sempat memberi penjelasan lebih jauh, Elin tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. "Jadi kalian sudah tahu, ya?" kata Elin dengan santai. Robi terkejut, merasa dikhianati. "Jadi selama ini semua rencana kamu?" tanya Robi, mulai marah. Elin hanya tersenyum. "Kamu pikir aku akan membantumu begitu saja? Aku hanya ingin melihat Bang Topan gagal. Tapi kamu terlalu bodoh untuk menyadari bahwa kamu hanya pion dalam permainanku." Bang Topan mendengus kesal. "Aku selalu tahu kamu punya niat buruk, Elin. Tapi aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini." Pada akhirnya, geng 4G berhasil mengambil kembali uang Bang Topan. Robi yang merasa bersalah meminta maaf dan mengakui perbuatannya, sementara Elin kabur untuk menghindari tanggung jawab. Namun, sebelum pergi, ia sempat berbisik kepada Robi, "Jangan kira ini sudah selesai." Bang Topan akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Tetapi kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang, terutama bagi Robi, yang hampir kehilangan segalanya karena mengikuti rencana licik Elin. Setelah kejadian di goa, suasana menjadi tegang. Robi tertunduk diam, merasa malu dan bersalah. Sementara itu, Bang Topan dan geng 4G membawa kembali uang yang sempat dicuri. Di perjalanan pulang, Dot, Kona, dan Peot masih tidak percaya bahwa sahabat mereka sendiri tega melakukan hal seperti itu. Namun, mereka juga sadar bahwa Robi mungkin hanya dimanfaatkan oleh Elin. "Jadi gimana sekarang?"
"Bang?" tanya Kona kepada Bang Topan. Bang Topan menghela napas panjang. "Aku akan tetap pergi ke rumah Lisa untuk mengontrak rumahnya. Masalah Robi, aku nggak tahu. Aku butuh waktu untuk berpikir." Sesampainya di rumah, Robi mencoba menghubungi Ellen, tapi nomor teleponnya sudah tidak aktif. Ia merasa semakin terjebak. Ia bukan hanya kehilangan kepercayaan teman-temannya, tetapi juga ditinggalkan oleh Ellen, orang yang ia pikir akan membantunya. Sementara itu, Bang Topan pergi ke rumah Lisa dan akhirnya bisa mengontrak rumahnya sesuai rencana. Namun, rasa kecewanya terhadap Robi masih belum hilang. Beberapa hari kemudian, Robi mencoba menemui Bang Topan. Ia tahu ia harus menjelaskan semuanya, meskipun ia sadar bahwa kepercayaan yang telah hilang tidak akan mudah kembali. "Bang, aku minta maaf," kata Robi dengan suara lirih. Bang Topan menatapnya tajam. "Kamu sadar apa yang udah kamu lakukan, Bi? Aku anggap kamu saudara, tapi kamu malah nyuri uangku. Apa itu namanya persaudaraan?" Robi menunduk, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku salah, Bang. Aku hilaf. Tapi aku juga dimanfaatkan Ellen. Dia yang menyuruhku sembunyikan uang itu di goa." Bang Topan mengangguk pelan. "Aku tahu. Tapi tetap aja, Rob. Kamu bisa aja nolak. Kamu bisa cerita ke aku, ke Dot, ke yang lain. Tapi kamu milih buat bohong." Robi tidak bisa membantah. Dot, Kona, dan Peot yang juga ada di sana hanya diam, menunggu bagaimana keputusan Bang Topan. Setelah hening beberapa saat, Bang Topan akhirnya berkata, "Aku nggak bisa langsung maafin kamu, Bi. Tapi kalau kamu mau berubah, tunjukin." Robi mengangguk. Ia sadar bahwa ia harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan teman-temannya. Namun, masalah belum selesai. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Ellen kembali ke kota dengan rencana baru yang lebih berbahaya. Ia ingin balas dendam atas kegagalannya, dan kali ini, ia tidak akan sesendiri. Setelah pertemuan dengan Bang Topan, Robi merasa ada sedikit kelegaan. Meskipun hubungan mereka masih belum kembali seperti dulu. Ia sadar bahwa untuk mendapatkan kembali kepercayaan teman-temannya, ia harus membuktikan dirinya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Ellen diam-diam kembali ke kota dengan rencana yang lebih licik. Kali ini, ia tidak bergerak sendiri. Ia menggandeng seseorang dari masa lalu Bang Topan. Seseorang yang pernah menjadi rivalnya dalam dunia bisnis dan pergaulan, Arman. Arman adalah sosok yang ambisius dan licik. Ia pernah berselisih dengan Bang Topan dalam sebuah proyek beberapa tahun lalu, yang akhirnya dimenangkan oleh Bang Topan. Sejak saat itu, Arman menyimpan dendam. Ketika Ellen datang dengan tawaran untuk menghancurkan Bang Topan, Arman langsung setuju. Mereka menyusun rencana baru, menjatuhkan Bang Topan dengan cara yang lebih halus tapi mematikan. Mereka mulai menyebarkan rumor bahwa Bang Topan terlibat dalam penggelapan uang dan bisnis ilegal. Dengan koneksi yang dimiliki Arman, mereka memanipulasi bukti-bukti agar Bang Topan terlihat bersalah di mata publik. Kecurigaan meningkat. Suatu hari, Bang Topan mendapat telepon dari seorang kenalan bisnisnya yang memberitahu bahwa ada rumor buruk tentang dirinya. "Top, gue denger kabar nggak enak. Katanya lo main proyek gelap." "Gue sih nggak percaya, tapi banyak yang mulai ngomongin ini," kata kenalannya. Bang Topan terkejut. Ia tahu bahwa ini pasti ulah seseorang yang ingin menjatuhkannya. Namun, siapa? Apakah masih ada hubungannya dengan Robi dan Ellen? Geng 4G pun mulai menyelidiki. Dot, Kona, dan Peot bergerak mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor tersebut. Mereka menemukan bahwa beberapa orang di lingkungan bisnis Bang Topan sudah mulai menjauh dan tidak lagi mempercayainya. Sementara itu, Robi yang sedang mencoba memperbaiki dirinya juga mendengar kabar ini. Ia merasa bersalah, karena pada dasarnya, semua masalah ini dimulai dari kesalahannya. Namun, ia tidak ingin tinggal diam. Dengan diam-diam, Robi mulai mencari jejak Ellen. "I tahu, jika ada orang yang paling mungkin melakukan ini, pasti Ellen." Dan benar saja, setelah beberapa hari mengamati, ia melihat Ellen sering bertemu dengan seseorang yang ia kenal dari masa lalu, Arman. Robi merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk mengikuti mereka dan mencari tahu apa rencana.